Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara melakukan pengaturan di aplikasi rapot SP oleh seorang administrator ya, sebelum Bapak Ibu guru bisa menginput nilai atau mengolah nilai rapot di aplikasi rapot SP-nya. Baik Bapak Ibu, yang pertama silahkan jalankan aplikasi rapor SP-nya, kemudian Bapak Ibu melakukan sign in atau login ke aplikasi rapor SP dengan menggunakan username dan password defaultnya. Kalau sudah, Bapak Ibu silahkan klik sign in. Nah, pada halaman ini Bapak Ibu kita bisa melihat di sebelah kiri sudah disajikan menu-menu yang disusun secara berurutan, yang ini sebenarnya juga secara otomatis menjadi petunjuk kepada kita untuk dapat mengerjakan aplikasi rapor SP ini sesuai dengan urutan menu yang disediakan. Ibu Bapak yang kami hormati, seperti terlihat di sini, yang pertama kita harus melakukan pengaturan web service Dapodik. Hal ini diperlukan agar kita bisa melakukan proses ambil data Dapodik. Nah, dalam contoh ini Bapak Ibu, kebetulan laptop ini terinstall aplikasi Dapodik sekaligus terinstall aplikasi rapor SP-nya. Artinya antara aplikasi Dapodik dan aplikasi rapor SP-nya berada dalam satu komputer atau laptop yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menginstal aplikasi rapor SP ini berada di komputer yang lain atau di komputer yang berbeda dengan aplikasi yang terinstall Dapodik? Nah, ini juga bisa digunakan Bapak Ibu nantinya ya. Nanti akan kami jelaskan pada video yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja yang pertama mengakses menu web service Dapodik di sini. Nah, tugas kita di sini nanti adalah melakukan pengaturan untuk web service aplikasi Dapodik. Caranya adalah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk terlebih dahulu ke aplikasi Dapodik, masuk ke menu pengaturan, dan kemudian klik pada web service. Pada tampilan ini Bapak Ibu silakan tambahkan untuk membuat web service baru. Di sini ada kolom nama aplikasi, kita bisa isikan bebas. Dalam contoh ini saya isikan dengan nama rapor SP, IP address-nya biarkan localhost, dan kemudian di sini sudah ada token yang dibuat oleh aplikasi Dapodik. Apabila semua sudah seperti ini Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah klik simpan. Setelah ini Bapak Ibu, kita perlu menyalin token yang baru kita buat tadi ya. Jadi ini kita perlu salin, kemudian nanti kita pastekan ke aplikasi rapor SP kita. Kita pilih pada baris token yang baru kita buat tadi, kita klik salin token, kemudian kita blok, kita lakukan copy, kita kembali ke rapor SP. Nah, lalu di sini kita klik edit. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk data-data token tadi bisa kita isikan pada field yang telah disediakan. Nama aplikasi tadi kita membuatnya adalah rapor SP ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk alamat IP servernya biarkan localhost, alamat server Dapodiknya juga localhost. Karena apa Bapak Ibu? Ya karena tadi aplikasi Dapodik dan aplikasi rapor SP-nya ini berada dalam satu komputer yang sama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita ganti webcast service di sini dengan cara pastekan saja token yang baru kita salin dari aplikasi Dapodik tadi. Kemudian di sini kita juga perlu menginputkan NPSN sekolah kita. Apabila sudah Bapak Ibu, silakan klik simpan perubahan. Maka ada konfirmasi berhasil melakukan perubahan untuk data web service Dapodiknya. Lalu kita klik OK. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita selesai melakukan pengaturan web service Dapodik, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu mengambil data dari Dapodik agar data-data yang ada di Dapodik masuk ke aplikasi rapor SP kita. Caranya kita klik menu ambil data Dapodik, lalu kita klik satu persatu tombol update data yang ada di sebelah kanan ini. Kita mulai dari update data semester, pastikan sampai dengan berhasil seperti ini Bapak Ibu, lalu update data sekolah, dan seterusnya sampai semua data berhasil di-update ke aplikasi rapor SP-nya. Ibu Bapak yang kami hormati, apabila kita sudah selesai melakukan
update seluruh data yang ada di sini, langkah yang paling penting adalah kita harus melakukan logout terlebih dahulu dari aplikasi Rapot SP. Sekali lagi Bapak Ibu, jika kita sudah berhasil melakukan update seluruh data di sini, kita perlu logout terlebih dahulu, lalu baru login kembali ke aplikasi Rapot SP kita. Kita klik pada pojok kanan atas, kemudian kita klik logout. Dan selanjutnya kita bisa login kembali ke aplikasi Rapot SP. Nah, di sini sudah muncul nama sekolah kita, kemudian kita klik ke sana, maka kita akan diarahkan di halaman dashboard pada aplikasi Rapot SP. Di sini sudah menunjukkan data-data yang berhasil masuk ke aplikasi Rapot SP kita. Manakala kita temui di sini ada rombel ekskul masih kosong, maka silakan perbaiki data rombel ekskul di Dapodiknya. Lengkapi data rombel ekskul di Dapodiknya ya Bu ya. Nanti disinkronisasi Dapodiknya, kemudian lakukan ambil data kembali di aplikasi Rapot SP. Ketika kita sudah selesai mengambil data dari Dapodik Bapak Ibu, yang selanjutnya menu yang ketiga adalah data user raport. Di sini kita bisa mengenerate otomatis untuk data user aplikasi Rapot SP, baik untuk administrator, guru maupun siswanya. Selain itu kita juga bisa menambahkan user secara manual. Di sini kita bisa memilih jenis user untuk guru, siswa atau admin dan seterusnya ya. Seperti ini misalnya dilengkapi kalau kita mau menambah user secara manual. Pada video kali ini akan saya contohkan untuk mengenerate user secara otomatis saja waktu ya. Kita lakukan dengan cara klik tombol generate user otomatis seperti ini. Maka sistem akan membuatkan user secara otomatis. Setelah kita generate user, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membaca informasi di sini untuk username dan password yang digunakan untuk login ke aplikasi Rapot SP-nya ya Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan keterangannya di sini agar Bapak Ibu tidak mengalami kendala ketika login ke aplikasi Rapot SP-nya. Kemudian kita klik OK dan kita bisa cek Bapak Ibu. Di sini sudah muncul nama-nama username dan juga password baik untuk guru maupun siswanya. Selanjutnya Bapak Ibu ke menu berikutnya. Di sini ada data master Dapodik Bapak Ibu. Di sini mulai dari data sekolah, kemudian data guru, data siswa, data kelas sampai dengan data ekstrakurikuler. Ini merupakan data-data yang diambil dari aplikasi Dapodik kita. Nah, pada data sekolah Bapak Ibu, kita bisa melakukan pengaturan, utamanya adalah di sini untuk mengedit data kepala sekolah. Nah, edit data kepala sekolah ini diperlukan sebagai contoh, misalnya ternyata di tengah semester terjadi pergantian kepala sekolah dan di Dapodiknya belum berubah misalnya. Atau yang kedua di sini kita bisa melengkapi gelar dari kepala sekolah agar nanti di kolom tanda tangan ya pada aplikasi rapotnya atau pada rapot yang tercetak itu datanya menjadi lengkap. Kita klik update seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita bisa melengkapinya dengan gelarnya misalnya, kemudian kita klik simpan. Demikian juga untuk data guru Bapak Ibu. Di sini kita juga bisa melakukan edit gelar guru. Silakan lengkapi untuk gelar Bapak Ibu guru, baik gelar depan maupun gelar belakang. Lanjut Bapak Ibu, untuk data siswa sama halnya dengan data guru. Data siswa juga kita bisa melakukan pengecekan dengan cara tampil seperti ini, maka akan ditampilkan data-data yang sudah diinput di Dapodik. Dan apabila dirasa perlu untuk melengkapi data-data lainnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik edit dan lengkapi datanya sesuai dengan kebutuhan, kemudian akhiri dengan simpan. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya untuk data kelas. Di sini juga Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan untuk data kelasnya, nama kelasnya, tingkat, wali kelas, kemudian jumlah siswanya dan juga anggota rombelnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke data mata pelajaran. Nah, di sini yang perlu kita lakukan cukup sederhana Bapak Ibu. Kita hanya perlu melakukan penyingkatan untuk nama mata pelajaran. Hal ini diperlukan agar apa? Agar nanti ketika kita mencetak leger, itu nama kolomnya atau kolom header di leger itu tidak terlalu panjang. Caranya adalah kita lakukan dengan cara klik edit, kemudian kita isikan misalnya untuk mapel PAI itu kita
gunakan singkatan PAI, kemudian ini adalah PKN misalnya. Apabila kita sudah berhasil menyimpan, Bapak Ibu selalu ada konfirmasi di sini tadi ya, bisa menyimpan, maka kita bisa lanjut ke menu selanjutnya, yaitu untuk data pembelajaran. Di sini juga sama Bapak Ibu, ini bersumber dari Dapodik, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan untuk data-datanya sesuai atau masih perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah data ekstrakurikuler. Sama seperti tadi Bapak Ibu, jika di sini masih kosong, berarti untuk data rombel ekskul belum dapat ditarik ke aplikasi rapor SP. Hal ini biasanya dikarenakan karena data ekskul atau data rombel ekskul di Dapodiknya belum lengkap. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, kita lanjut ke data referensi lokal. Nah, untuk data referensi lokal di sini ada cukup banyak juga submenunya. Kita mulai dari menu yang pertama, yaitu untuk guru lokal. Nah, submenu guru lokal ini diperlukan apabila Bapak Ibu di sekolah kita ternyata ada guru yang belum masuk di Dapodik. Sekali lagi, apabila kita dapati di sekolah kita ada guru yang belum masuk ke Dapodik, maka kita bisa menambahkan di menu tambah guru lokal. Caranya kita klik tambah guru lokal, kemudian isikan data-datanya dengan lengkap di sini. Ya, isikan data dengan lengkap, kemudian nanti akhiri dengan proses. Bila kita selesai menambahkan guru lokal, maka di sini akan tampil nama guru yang baru saja kita tambahkan, dan apabila masih ada data yang dirasa perlu untuk diperbaiki, kita bisa melakukan dengan klik tombol edit. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada mata pelajaran lokal. Menu ini berfungsi apabila di sekolah Bapak Ibu ada mata pelajaran muatan lokal sekolah. Misalnya untuk jenjang SD ada muatan lokal sekolah, misalnya keterampilan atau misalnya bahasa Inggris. Nah, itu Bapak Ibu bisa tambahkan mapel lokal dengan cara klik tambah mapel lokal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada submenu ubah data mengajar. Nah, ubah data mengajar ini diperlukan apabila memang Bapak Ibu perlu mengedit data guru yang mengajar mapel tertentu. Sebagai contoh tadi, kita baru saja menambahkan satu orang guru lokal misalnya, karena guru ini tidak terdata di Dapodik, tapi beliau mengajar PKN misalnya. Maka PKN kelas 7 misalnya ya. Sekali lagi sebagai contoh, ini orang ini atau Pak Guru ini mengajar mapel PKN kelas 7 dan guru ini belum terdaftar di Dapodik. Maka caranya kita lakukan ubah data mengajar agar nanti guru tersebut bisa melakukan pengolahan nilai di aplikasi rapor SP. Caranya misalnya ini dari mapel PKN, kemudian untuk kelas 7 ini kita ganti gurunya dengan guru yang baru kita tambahkan tadi, seperti ini ya. Semuanya kita ganti untuk kelas 7-nya, karena kebetulan yang bersangkutan adalah mengajar mapel PKN untuk kelas 7. Dan jangan lupa Bapak Ibu selalu akhiri dengan simpan perubahan. Selanjutnya Bapak Ibu ada menu ubah data wali kelas. Ini ubah wali kelas juga sama Bapak Ibu, ini diperlukan apabila Bapak Ibu memang membutuhkan pengubahan data wali kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada menu gabung mapel. Nah, untuk gabung mapel ini biasanya cenderung dibutuhkan oleh jenjang SMA atau SMK, karena ada beberapa mapel yang outputnya satu tapi sebenarnya terdiri dari 3 mapel. Contohnya untuk mapel IPA terdiri dari fisika, kimia, biologi misalnya. IPS terdiri dari sejarah, ekonomi, geografi misalnya. Kalau untuk jenjang Dikdas ini tidak diperlukan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu melakukan mapping rapor. Nah, mapping rapor ini Bapak Ibu bertujuan untuk mengatur urutan mata pelajaran yang terletak di raport kita nanti. Langkahnya kita klik menu mapping rapor, kemudian kurikulumnya kita pilih kurikulum merdeka misalnya, pilih tingkat 7. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kelompoknya karena di jenjang Dikdas semuanya adalah kelompok umum. Sekali lagi ini kita ganti kelompok umum, kemudian kita tentukan urutannya, misalnya untuk mapel agama nomor 1, Pancasila nanti urut kedua,
Untuk P5 karena tercetak di halaman tersendiri kita kosongkan. Bahasa Indonesia misalnya adalah 3. Kemudian untuk matematika ini adalah 4 misalnya, IPA 5, 6 dan seterusnya Bapak Ibu sesuai. Oke Bapak Ibu, jadi mapping raport ini digunakan untuk menentukan urutan mata pelajaran di raport yang tercetak nanti ya Bapak ya. Kalau sudah, akhiri dengan simpan perubahan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga bisa mengupload untuk logo sekolah dan logo Pemda, bahkan juga tanda tangan baik untuk kepala sekolah maupun wali kelas. Nah, caranya Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu klik tombol ubah. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini mohon diperhatikan untuk ketentuannya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon dibaca dan diperhatikan ketentuan gambar yang harus diupload. Apabila kita sudah memiliki gambar yang sesuai ketentuan Bapak Ibu, caranya kita tinggal pilih file yang akan diupload, kemudian kita arahkan di folder tempat gambar kita disimpan, kemudian klik open dan akhiri dengan upload. Maka gambar yang kita pilih sudah otomatis terupload di sini. Demikian juga Bapak Ibu untuk logo sekolah, tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelas bisa Bapak Ibu upload ke aplikasi raport SP, dan tentunya Bapak Ibu selalu baca ketentuan format gambar yang bisa diupload. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila sudah sampai ke logo sekolah dan Pemda, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal raport. Untuk tanggal raport Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tambahkan kapan raport itu akan dilakukan penandatanganan sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan setempat. Misalnya dalam contoh ini kita akan melakukan penandatanganan raport nanti pada bulan Desember misalnya Bapak ya, tanggalnya 17. Apabila sudah, kemudian kita klik OK, pilih semesternya, tempat tanda tangan, tuliskan kabupaten, kota di mana sekolah kita berada, lalu akhiri dengan simpan data. Itu Ibu Bapak beberapa pengaturan di sisi admin, mulai dari pengaturan web service Dapodik, mengambil data Dapodik, melakukan generate data user report, melakukan pengecekan dan pengeditan data master Dapodik, dan juga melakukan pengaturan data referensi lokal. Yang selanjutnya nanti pada video selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pengaturan sisi admin dengan melakukan pengaturan-pengaturan pada data referensi P5. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.